Pemirsa, Gubernur Bali Wayan Koster menandatangani kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama antara pemerintah Provinsi Bali dengan Gabungan Industri Pariwisata atau GIPI Bali dan PT Bank Pembangunan Daerah BPD Bali tentang teknis pelaksanaan penerimaan kontribusi wisatawan untuk perlindungan lingkungan alam dan budaya Bali, serta mengukuhkan unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah Bali tahun 2022 hingga 2026 di Gedung Gajah, Jaya Sabah dan Pasar pada Rabu 18 Mei 2022. Penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama tersebut dihadiri Wakil Gubernur Bali Cokorda Oko Arta dan Sukawati, Ketua GIPI Bali De Bagus Partaadnyana, Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali Imade Sante, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali Cok Bagus Pemayun, dan Dirut BPD Bali Inyoman Sudarma, serta stakeholder pariwisata Bali lainnya. Gubernur Koster menegaskan Bali telah lama menjadi daerah tujuan wisata dunia yang berkembang secara alami, di mana hulunya pariwisata Bali adalah budaya. Kekayaan, keunikan, dan keunggulan yang dimiliki budaya Bali menjadikan budaya sebagai daya tarik wisatawan. Wisatawan datang ke Pulau Dewata karena ingin melihat seni budaya dalam berbagai kreasi dan inovasi, sehingga di luar negeri, Bali lebih dikenal daripada Indonesia. Gubernur Bali jebolan ITB ini mengatakan pariwisata berkembang menjadi sektor tersendiri, yakni sektor pariwisata, dan kemudian menjadi satu gerakan ekonomi yang menimbulkan pelaku usaha di bidang pariwisata. Jika diamati, perkembangan pariwisata Bali lebih banyak terjadi secara sporadik dan tidak didesain dengan satu tatanan, namun bagaimana mengarahkan pariwisata Bali ini bisa dikelola dengan baik. Kemudian yang paling esensi, bagaimana pariwisata agar betul-betul menjaga budaya Bali dengan memberi manfaat dan nilai yang setinggi-tingginya bagi kehidupan masyarakat Bali secara totalitas melalui keberpihakan pariwisata kepada sumber daya lokal. Mantan anggota DPR RI 3 periode dari fraksi PDI Perjuangan ini menegaskan pariwisata harus dikelola dengan prinsip-prinsip dasar agar berkembang, tumbuh dan bermanfaat tidak saja bagi pelaku pariwisata, tapi juga memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Bali. Menjadi pengungkit tumbuhnya perekonomian Bali, sekaligus menyeimbangkan struktur dan fundamental perekonomian Bali, dan tetap memperhatikan keharmonisan terhadap alam, manusia, dan kebudayaan Bali. Ini yang selama ini tidak terjadi sejak pariwisata tumbuh dan berkembang di Bali sampai saat ini. Jadi semua harus introspeksi. Munculnya pandemi COVID-19 pertama kali di Bali pada 10 Maret 2020 membuat Bali yang mengandalkan sektor pariwisata akhirnya berhenti karena negara di dunia juga mengalami pandemi COVID-19, sehingga tidak ada kunjungan wisatawan dan ekonomi Bali pun ikut terdampak. Jadi sektor pariwisata sangat rentan terhadap gangguan eksternal seperti gangguan keamanan dan akibat bencana alam. Sebagai Gubernur Bali, 2 tahun masa pandemi ini telah memberikan pelajaran yang sangat berharga. Maka pihaknya melakukan introspeksi diri secara dalam-dalam tentang alam, manusia, dan kebudayaan Bali. Dikatakan perkembangan pariwisata di Bali berlangsung tanpa arah terlalu lama. Pariwisata Bali terlalu lama dibiarkan berjalan sendiri tanpa kontrol, tanpa regulasi yang memadai dalam bentuk peraturan daerah maupun peraturan gubernur. Bagaimana seharusnya mengelola pariwisata ini dengan baik, berbasis pada budaya, memiliki kualitas, berpihak pada sumber daya lokal, dan berdaya saing. Ini yang selama ini tidak pernah ada, sehingga yang terjadi semuanya berjalan secara sporadis. Secara kewilayahan telah terjadi ketimpangan di Bali. Sektor pariwisata saat ini kurang mampu memberikan manfaat ekonomi Bali secara keseluruhan dengan keberpihakannya kepada budaya, petani, nelayan, dan perajin di Bali. Ini yang perlu disadari. Hanya memikirkan bagaimana usaha hotel, restoran, transportasi bisa jalan. Tidak pernah memikirkan bagaimana petani, nelayan, dan perajin. Inilah yang membuat ketimpangan besar di Bali, ketimpangan antar komponen masyarakat, dan ketimpangan antar wilayah utara, timur, selatan, barat, dan tengah. Untuk itu pemerintah daerah harus hadir membuat arahan kebijakan dengan legislasinya seperti Perda, Pergub, dan turunannya agar semua bisa bergerak untuk memutar ekonomi di Bali. Ekonomi yang tumbuh dari pariwisata saat ini sebagian besar dinikmati oleh luar. Jadi kita mengalami loss ekonomi, loss pelaku usaha pariwisata, hingga loss di bidang jasa lainnya. Pemilik modal, pengusaha, manajemen, produk-produk yang dipakai juga semua dari luar.
Dikatakan kalau bayar pajak hotel dan restoran itu kewajiban utama, namun yang di luar itu harusnya memberikan imbas atau efek kepada kehidupan masyarakat di Bali. Sebab Bali tidak memiliki sumber daya alam seperti emas, batu bara, gas, dan minyak. Bali hanya memiliki kekayaan dalam bentuk adat istiadat, tradisi, seni budaya, dan kearifan lokal. Karena itu, keseluruhan unsur kehidupan harus didorong untuk memelihara dan menjaganya agar tetap bisa menjadi sumber nilai kehidupan, sumber untuk mengembangkan kreasi karya seni dan budaya, dan sumber untuk mengembangkan ekonomi. Disinilah peran GIPI Bali untuk menjadikan budaya sebagai basis pengembangan pariwisata dan ekonomi. Orang nomor 1 di Pemprov Bali ini menyatakan di dalam visi pembangunan daerah Bali, yaitu Nangun Satkerti Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru, budaya telah dijadikan mainstream pembangunan Bali agar Bali kokoh dengan budayanya. Kalau budaya Bali tidak ada, jangan cerita soal ekonomi. Tidak ada lagi orang yang berkunjung ke Bali. Itulah sebabnya Gubernur Koster menyatakan tidak lagi membiarkan ketimpangan akibat pariwisata. Ia bukannya anti pariwisata, tapi orang yang paling senang dengan pariwisata. Terbukti saat menjadi anggota Komisi 10 DPR RI, Wayan Koster tercatat telah berhasil membuat Undang-Undang RI nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, termasuk membuat Undang-Undang RI nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Pariwisata mesti betul-betul menghidupi semua petani, nelayan, perajin di Bali. Ini harus dijadikan kesadaran kolektif sekaligus untuk menumbuhkan kekuatan dan keberpihakan kolektif terhadap sumber daya lokal. Gubernur Koster menegaskan Bali membutuhkan pariwisata yang berbasis budaya, berkualitas dan bermartabat sesuai pelaksanaan peraturan daerah Provinsi Bali nomor 5 tahun 2020 tentang standar penyelenggaraan kepariwisataan budaya Bali dan peraturan Gubernur Bali nomor 28 tahun 2020 tentang tata kelola pariwisata Bali. KMB melaporkan.